Oke, halo semuanya. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget, yaitu gimana caranya kita bisa melindungi orang-orang yang selama ini melindungi kita semua di sistem kesehatan. Kita akan lihat bareng-bareng kenapa persatuan dalam sebuah federasi yang kuat itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi sebuah keharusan buat para pekerja kesehatan di Indonesia. Coba deh kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ini. Setiap hari kita itu menaruh kepercayaan paling besar ya kan? Kesehatan kita, bahkan nyawa kita pasrahkan ke tangan para dokter, perawat, dan semua tenaga kesehatan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, di tengah semua pengorbanan mereka itu, siapa yang jagain mereka? Siapa yang mastiin hak-hak mereka aman? Sekarang kita coba lihat lebih dalam lagi ya. Karena ternyata, di balik seragam putih dan senyum profesional mereka, ada sebuah krisis sistemik yang sering banget gak kelihatan sama kita sebagai pasien. Ini adalah kenyataan pahit yang mereka hadapi hari demi hari. Realitas mereka itu, wah jauh dari kata ideal. Dan ini bukan sekedar daftar masalah loh, ini adalah perjuangan nyata. Mulai dari upah yang seringkali nggak sebanding sama risikonya, sampai minimnya perlindungan di tempat kerja. Bayangin deh, mereka yang ngerawat kita justru sering jadi sasaran kekerasan. Belum lagi ditambah ketimpangan kesejahteraan antar daerah, plus ada intimidasi yang bikin mereka jadi takut buat bersuara. Ini krisis yang serius dan terjadi di mana-mana. Nah, pertanyaan berikutnya kan, kalau masalahnya sejelas ini, kenapa ya perbaikannya kok rasanya lambat banget? Kenapa perjuangan mereka buat dapat hak yang lebih baik tuh seolah-olah selalu mandek di tengah jalan? Yuk kita coba bongkar akar masalahnya. Nah, ini dia poin kuncinya. Kita sering mikir solusinya ya bikin kebijakan baru aja atau peraturan yang lebih bagus. Tapi ternyata sumber masalahnya itu lebih dalam dari itu. Ini bukan cuma tentang kertas dan regulasi, ini tentang ketidakseimbangan kekuatan. Ini dia inti kelemahannya. Kalau sendiri-sendiri atau dalam kelompok kecil, posisi tawar mereka itu lemas banget. Perjuangan yang ada pun seringnya cuma sesaat, di satu tempat aja, dan gak terkoordinasi secara nasional. Ujung-ujungnya apa? Gak ada satu suara besar yang solid, yang benar-benar bisa didengar sama pembuat kebijakan. Mereka tercerai-berai. Pertanyaan ini langsung membawa kita ke jantung pembahasan kita. Kalau jalan sendiri-sendiri ternyata nggak efektif, terus gimana dong? Apa jalan keluarnya dari situasi ini? Jawabannya, seperti yang digambarkan di sini, adalah kekuatan kolektif. Ini tentang menyatukan semua kepingan puzzle yang tadinya berserakan, setiap profesi, setiap daerah, setiap orang, jadi satu kekuatan yang utuh dan solid. Nah, inilah esensi dari sebuah federasi. Oke, kita lanjut ya. Gimana caranya konsep solidaritas ini bisa diubah jadi kekuatan yang beneran nyata? Disinilah kita bakal ngebahas peran vital dari sebuah federasi serikat pekerja kesehatan yang kuat. Jadi, apa sih yang dilakuin sama federasi yang kuat itu? Pertama, dia jadi semacam perisai hukum kolektif. Kedua, dan ini penting banget, federasi bisa meningkatkan posisi tawar mereka secara drastis. Jelas beda kan suara satu orang sama suara ribuan orang yang bersatu? Ketiga, federasi bisa menyatukan semua suara yang berbeda-beda jadi satu narasi nasional yang kuat. Dan terakhir, tugasnya nggak berhenti pas kebijakan dibuat, tapi terus mengawal sampai kebijakan itu benar-benar jalan di lapangan. Dan ini semua bukan cuma konsep besar yang abstrak ya. Adanya federasi yang kuat itu membawa manfaat yang benar-benar nyata, langsung terasa dan personal buat setiap anggotanya. Coba kita lihat manfaat konkretnya. Misalnya, ada masalah sama tempat kerja, mereka nggak lagi berjuang sendirian. Ada dukungan hukum, kalau ada kebijakan yang merugikan, ada mesin advokasi yang siap berjuang. Mereka juga dapat edukasi soal hak-hak mereka, jadi lebih berdaya. Dan yang nggak kalah penting, mereka ngerasain solidaritas. Tahu kalau teman-teman mereka dari berbagai profesi dan daerah lain siap mendukung. Nah, ada satu hal penting nih yang perlu kita luruskan. Sering banget kan kalau kita dengar kata serikat atau federasi, kesannya tuh kayak konfrontatif, mau ngajak ribut. Bagian ini bakal ngejelasin kalau tujuannya justru kebalikannya. Jadi perannya itu bukan untuk menciptakan konflik seperti yang digambarkan di sini. Sama sekali bukan. Sebaliknya, tujuannya adalah membangun kemitraan dan mencari solusi bareng-bareng, seperti yang ditunjukkan oleh tanda persetujuan ini. Biar lebih jelas lagi ya, federasi itu bukan alat untuk menciptakan konflik atau untuk melawan pemerintah. Justru sebaliknya. Federasi itu adalah mitra strategis untuk mewujudkan keadilan sosial. Dia adalah mitra negara yang kritis, tapi juga konstruktif, yang ngasih masukan dari lapangan supaya kebijakan yang dibuat bisa lebih baik buat semua pihak.
Nah, sekarang kita sampai di bagian akhir yang paling penting. Kenapa sih semua ini harus dilakukan sekarang juga? Apa yang bikin penguatan federasi ini jadi sesuatu yang mendesak dan nggak bisa ditunda-tunda lagi? Waktunya krusial banget. Kenapa? Karena saat ini, sistem kesehatan nasional kita lagi mengalami banyak banget perubahan dan transisi kebijakan besar-besaran. Kalau para pekerja nggak terorganisir, suara mereka bisa hilang begitu aja dalam proses ini, dan risikonya mereka bakal tertinggal. Kita tahu kan, seringkali kebijakan dibuat di ruang rapat tanpa masukan yang cukup dari mereka yang beneran kerja di lapangan. Inilah saatnya untuk menutup celah itu. Tapi, penting buat diingat ya, penguatan ini tuh bukan sekedar permainan angka. Bukan cuma soal merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Ada strategi yang lebih dalam dan lebih fundamental di baliknya. Jadi, gimana cara membangun kekuatan sejati itu? Ada 3 langkah kunci. Pertama, perkuat dulu fondasi organisasinya, baik strukturnya maupun legalitasnya. Kedua, secara aktif bangun kemampuan advokasi, punya data, punya ahli, dan punya strategi buat benar-benar bisa memengaruhi kebijakan. Dan ketiga, perkuat jaringan, bangun jembatan kolaborasi dengan pemerintah, parlemen, dan semua pihak terkait. Pada akhirnya, semua ini bisa kita rangkum dalam satu kalimat yang sangat kuat. Federasi kuat adalah keharusan. Dengan bersatu, kita bukan hanya didengar, tapi dihormati. Kata dihormati itu kuncinya. Ini bukan lagi soal menyuarakan keluhan, tapi soal punya posisi yang setara di meja perundingan. Ini tentang memastikan bahwa keahlian, pengorbanan, dan suara para pelindung kita tidak cuma didengar, tapi juga dihargai dan dihormati dalam setiap keputusan yang membentuk masa depan kesehatan bangsa ini. Terima kasih sudah menyimak.